Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa berjumpa dengan pemirsa Sobat Nursalin Channel di membaca buku. Bersahabat dengan buku, bersahabat dengan ilmu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita tentang buku Madrasah Ramadan. Kesempatan ini alhamdulillah kita sudah sampai kepada poin yang terakhir dari keutamaan orang-orang yang bertakwa. Itu poin yang ke-12. Insya Allah kita akan membaca ya. Surga yang abadi. Puncak dari seluruh keutamaan orang-orang bertakwa adalah surga yang abadi. Sebuah balasan agung yang telah Allah Ta'ala persiapkan secara khusus bagi al-muttaqin. Ketakwaan bukan hanya melahirkan kemuliaan di dunia, tetapi juga menjadi kunci utama keselamatan dan kebahagiaan kekal di akhirat. Oleh karena itu, Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa surga adalah destinasi akhir orang-orang yang menjadikan takwa sebagai orientasi hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat ketiga Ali Imran ayat 130. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Quran surat ke-39 Az-Zumar ayat 73. Kemudian berikutnya adalah di surat ke-19 surat Maryam ayat 63 Allah berfirman, Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'ima wa zilluha tilka uqbal ladzina taqaw. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buahnya tak henti-hentinya sedangkan naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 35. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aksari ma yudhilun nasan naru faqala al-famu wal farju. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'dadtu li ibadis solihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qala Abu Hurairah
iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Abu Hurairah berkata, jika kalian mau, bacalah ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran surat ke-32 As-Sajdah ayat 17. Dengan demikian, surga abadi adalah tujuan yang tertinggi dari seluruh perjalanan ketakwaan. Ia bukan sekedar balasan amal, tetapi manifestasi kasih sayang, keriduan, dan pemuliaan Allah terhadap hamba-hambanya yang bertakwa. Inilah akhir yang agung, tepat kembali yang sempurna, dan puncak harapan setiap mukmin yang menjadikan takwa sebagai bekal hidupnya. Oleh karena itu, membangun takwa bukanlah proyek sesaat, melainkan tugas sepanjang hayat yang menuntut kesungguhan, konsistensi, dan pembinaan berkelanjutan. Dari sinilah urgensi memahami momentum-momentum ilahiyah yang Allah sediakan untuk menumbuhkan takwa secara lebih intensif. Salah satu momentum terbesar itu adalah bulan Ramadan, yang akan dibahas pada bab selanjutnya sebagai madrasah ruhani dan sarana strategis dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang bertakwa. Itulah beberapa keutamaan orang-orang yang bertakwa. Dalam buku ini disebutkan ada 12 keutamaan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, selesai sudah yang kita bisa bacakan di keutamaan orang-orang yang bertakwa, keutamaan orang-orang muttaqin. Insya Allah di video berikutnya kita akan kembali lanjutkan bacaan kita di buku ini dan juga di buku-buku yang lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.